Hujan turun deras di desa Gunung Lurah malam itu. Desa terpencil yang terletak di lereng kaki Bukit Selatan Jawa ini dikenal sepi, dingin, dan mistis. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai peternak ayam potong, sebuah usaha yang dalam 2 tahun terakhir tiba-tiba saja membuat banyak warga menjadi kaya mendadak. Tapi kekayaan itu datang dengan harga mahal. Kematian misterius, hilangnya anak-anak muda, dan suara-suara tangis ayam di malam hari yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Lurah Darman, pemimpin desa yang dihormati, sudah lama mencium kejanggalan itu, tapi ia tak berdaya. Banyak tokoh masyarakat bahkan ikut terlibat dalam praktik pesugihan ayam potong, yang konon memerlukan tumbal nyawa setiap Jumat Kliwon. Peternakan milik Pak Sarwo misalnya selalu panen besar, tapi anehnya istri dan anak-anaknya meninggal satu persatu dalam waktu yang berdekatan. Malam itu, ketika petir menyambar pohon randu di pinggir desa dan listrik padam total, sosok tua berjubah hitam dan bersorban putih muncul dari tengah kabut. Ia berjalan pelan, menggenggam tasbih kayu besar dan membawa tongkat. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, namun langkah kakinya mantap, seolah tahu kemana ia menuju. Seorang warga yang mengintip dari balik tirai rumah mengaku melihat bayangan kabur mendahului langkahnya. Bayangan yang berjalan tanpa kepala. Namanya Kiai Haji Hasan Nuruddin, tapi orang-orang biasa memanggilnya Kiai Sepuh. Konon ia adalah pendiri pondok pesantren Al-Mahzab yang telah lama ditutup setelah kasus kesurupan massal yang merenggut puluhan santri. Selama puluhan tahun, ia menghilang dari dunia, dikabarkan wafat di Gunung Muria. Namun kini, ia kembali. Pak Lurah Darman langsung mempersilahkannya menginap di rumah dinas desa. Tapi Kiai Hasan menolak halus. Ia lebih memilih tinggal di musola tua yang sudah bertahun-tahun tidak dipakai dan nyaris roboh. Ketika ditanya mengapa, ia hanya berkata, "Tempat sujud yang ditinggalkan jadi rumah setan, maka aku datang untuk menyalakan lampunya." Sejak kedatangan Kiai Hasan, suasana desa berubah. Ayam-ayam di kandang berkokok tidak beraturan bahkan pada jam 2 atau 3 pagi. Warga merasa diawasi. Banyak yang bermimpi buruk tentang ayam tanpa kepala, darah menetes dari langit dan suara orang mengaji dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. 3 hari setelah kedatangan Kiai Sepuh, sebuah kejadian aneh terjadi. Peternakan milik Pak Sarwo terbakar tiba-tiba. Tidak ada petir, tidak ada api. Tapi ayam-ayamnya ditemukan hangus tanpa bekas luka bakar. Hanya tubuhnya yang kaku seolah membeku. Di tembok kandang tertulis dengan arang, "Pengabdianmu telah lewat batas." Ustadz Jeffrey, pemuda 29 tahun yang baru lulus dari salah satu pesantren besar di Jawa Timur, datang menjenguk Kiai Hasan. Ia mendengar dari para santri tua bahwa Kiai Hasan dulu adalah gurunya yang paling ditakuti, paling sakti, tapi juga paling menyendiri. Ustadz Jeffrey memutuskan untuk membantu sang kiai dalam diam. "Saya mencium bau darah dalam tanah desa ini, Jeffrey," kata Kiai Hasan saat duduk di serambi musola sambil memandangi pepohonan yang menggigil karena angin. Pesugihan yang digunakan di sini bukan pesugihan biasa. Mereka tidak hanya meminta tumbal jiwa, tapi menumbuhkan perjanjian darah yang melibatkan iblis ayam, dan itu artinya ada guru mereka yang lebih kuat dari manusia biasa. Malam itu, Jeffrey ikut sholat tahajud bersama Kiai Hasan. Saat sujud terakhir, lantai musola bergetar pelan. Lalu terdengar suara kokok ayam dari bawah tanah. Jeffrey memandang ke arah imam, tapi Kiai Hasan tidak bergeming. Suaranya tetap tenang, zikirnya terus mengalun, tapi matanya mulai berubah kemerahan. "Besok malam kita mulai," kata Kiai Hasan sesudah subuh. "Aku akan membuka jalur rahasia menuju tempat mereka menyembah. Tapi kau harus siap, karena siapapun yang melihat pintu pesugihan tidak akan bisa berpaling kecuali jiwanya lebih terang daripada kegelapan itu sendiri." Di pagi harinya, Jeffrey mulai menyelidiki desa. Ia menemukan bahwa semua peternakan besar di desa Gunung Lurah selalu membangun kandang ayam menghadap ke arah barat daya, ke arah Bukit Sunten, tempat keramat yang dikeramatkan oleh warga tua. Beberapa kandang bahkan memiliki ruangan rahasia di bawah tanah. Ustadz Jeffrey lalu mendatangi Pak Sarwo yang tampak linglung sejak kandangnya terbakar. Di balik tatapan kosongnya, Pak Sarwo sempat berbisik pelan. "Dia akan datang malam Jumat nanti. Dia akan ambil yang terakhir. Kalau kau ganggu, kau yang jadi gantinya." Siapa dia yang dimaksud Pak Sarwo? Apakah guru dari pesugihan ayam potong itu akan benar-benar turun ke desa
dan apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Sunten. Malam Jumat semakin dekat. Kiai sepuh terus berzikir tanpa henti di musola tua, sementara Jeffrey mulai merasakan kehadiran makhluk halus yang berkumpul di sekitar desa. Pertarungan belum dimulai, tapi hawa peperangan sudah menyelimuti seluruh desa Gunung Lorah. Dan di ujung langit, awan hitam mulai menggulung. Hari menjelang sore di desa Gunung Lurah, tapi langit tetap kelabu. Matahari seperti segan menembus kabut yang menggantung rendah di atas atap-atap rumah warga. Ustadz Jeffrey berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju peternakan milik almarhum Pak Sarwo. Sejak kebakaran misterius itu, area kandang ditutup dan dijaga warga, tapi rasa penasaran dan tanggung jawab menuntunnya ke sana. Di tengah halaman peternakan, tanah masih menghitam dan bau gosong samar-samar tercium. Tapi ada satu titik yang menyita perhatian. Di pojok belakang, di balik semak tinggi, terlihat gundukan tanah merah basah. Di atasnya, bulu-bulu ayam berserakan, beberapa sudah menghitam, seolah terbakar dari dalam. Tak ada papan nisan, hanya batu bata ditancapkan sebagai penanda. Jeffrey menggali perlahan dengan tangan kosong. Sekitar 15 cm di bawah permukaan, ia menemukan kepala ayam yang telah membusuk sebagian. Tapi matanya masih terbuka lebar. Aneh, bola matanya tidak rusak. Terlihat segaris warna merah pekat berputar dalam korneanya. Saat Jeffrey menoleh ke kanan, ia melihat 3 kepala ayam lainnya tersusun rapi di tanah, seolah dikubur seperti manusia. Kuburan ayam ini bukan kuburan biasa, gumam Jeffrey. Ini adalah penanda perjanjian. Ia mengingat pelajaran dari Kiai Hasan, dalam pesugihan tertentu, kepala ayam menjadi simbol tumbal yang telah diserahkan. Semakin banyak kepala yang dikubur, semakin besar perjanjian yang terjadi. Di tempat ini, terlihat jelas jejak darah dan pengabdian panjang. Malam harinya, Jeffrey kembali ke musola. Ia menunjukkan temuan itu pada Kiai Hasan. Sang Kiai hanya menatapnya sejenak, lalu berkata, "Besok malam Jumat, darah akan kembali diminta. Dan kamu harus melihatnya sendiri agar tahu siapa sebenarnya penguasa Bukit Sunten." Keesokan harinya, desas-desus kembali beredar. Seekor ayam raksasa terlihat berkeliaran di ladang jagung milik Pak Mukri. Ayam itu tidak bersuara, berjalan perlahan, dan ketika didekati, tubuhnya menghilang menjadi asap hitam. Tak satupun warga berani keluar malam itu. Ustadz Jeffrey mulai mencatat semua peternakan yang terindikasi menggunakan pesugihan. Ia menemukan satu pola yang mengerikan. Semua kandang besar menghadap ke arah barat daya, seolah menunjuk ke satu titik tertentu di Bukit Sunten. Bukan hanya itu, beberapa warga juga mengakui bahwa setiap malam Jumat Kliwon, dari arah bukit terdengar suara gong dipukul 3 kali, disusul kokok ayam panjang dan tangisan bayi. "Mereka sudah terlalu dalam," ucap Kiai Hasan sambil memandangi peta desa yang digambar tangan. "Dan semakin banyak tumbal, semakin sulit untuk membalikan semuanya tanpa pengorbanan." Malam itu, Jeffrey tidak bisa tidur. Ia memutuskan berjalan seorang diri menuju arah Bukit Sunten. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang anak kecil duduk di pinggir jalan tanah. Wajahnya pucat dan ia menggenggam kepala ayam yang masih berdarah. Saat Jeffrey mendekat, anak itu berkata tanpa menoleh, "Kalau Ustadz terus maju, Ustadz akan lihat orang-orang yang dikubur tapi masih bernafas." Saat Jeffrey mencoba menyentuh anak itu, tubuhnya menghilang, menyisakan hanya kepala ayam yang langsung membusuk dalam genggamannya. Nafas Jeffrey memburu. Ia berlari kembali ke musola dan menemukan Kiai Hasan sedang duduk, tubuhnya menghadap ke arah bukit. "Kau sudah melihat penandanya. Besok malam kita ke sana, tapi kita tidak sendiri. Aku akan panggil penjaga tanah, mereka yang pernah mengabdi pada cahaya." Hari Jumat pun datang. Sore itu, desa seperti mati. Tidak ada anak-anak bermain. Warung-warung tutup. Ayam-ayam di kandang terlihat gelisah, berputar-putar di tempat dan beberapa bahkan menyerang satu sama lain. Awan hitam menggulung dari arah Bukit Sunten, membawa bau amis yang menyengat. Setelah maghrib, Kiai Hasan berdiri di depan musola. Ia menunjukkan temuan itu pada Kiai Hasan. Sang Kiai hanya menatapnya sejenak, lalu berkata,
Besok malam Jumat, darah akan kembali diminta. Dan kamu harus melihatnya sendiri agar tahu siapa sebenarnya penguasa Bukit Sunten. Keesokan harinya, desas-desus kembali beredar. Seekor ayam raksasa terlihat berkeliaran di ladang jagung milik Pak Mukri. Ayam itu tidak bersuara, berjalan perlahan, dan ketika didekati, tubuhnya menghilang menjadi asap hitam. Tak satu pun warga berani keluar malam itu. Ustadz Jeffrey mulai mencatat semua peternakan yang terindikasi menggunakan pesugihan. Ia menemukan satu pola yang mengerikan. Semua kandang besar menghadap ke arah barat daya, seolah menunjuk ke satu titik tertentu di Bukit Sunten. Bukan hanya itu, beberapa warga juga mengakui bahwa setiap malam Jumat Kliwon, dari langit di atas desa Gunung Lurah berubah seperti perut iblis, gelap, berputar, dan beraroma amis. Setelah kemunculan sosok pria berjubah putih dengan wajah kelam di Bukit Sunten yang mengaku sebagai guru Kiai Hasan, seluruh tanah desa seperti ditarik ke dalam pusaran kutukan yang lebih dalam. Cahaya dari tongkat Kiai Hasan berhasil memukul mundur makhluk berkepala ayam, tapi suara makhluk itu masih membekas di telinga. Darah yang tertumpah belum cukup. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan kematian mendadak seorang bocah perempuan bernama Siti, cucu Pak Darto, yang tubuhnya ditemukan di dalam kandang ayam dengan posisi sujud dan mata terbuka lebar. Anehnya, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya, tapi lantai kandang penuh bulu ayam yang basah oleh darah. Dari dahi Siti mengalir setetes darah mengarah ke barat daya, ke bukit. Ustadz Jeffrey ikut memandikan jenazah Siti. Ia melihat tubuh gadis kecil itu masih hangat, dan dari bibirnya tercium bau amis seperti darah ayam basi. Tumbal berikutnya sudah diambil, ucapnya lirih pada Kiai Hasan. Kiai Hasan duduk diam di serambi musola, matanya memandangi langit yang kembali kelabu. Makhluk itu tidak bergerak sendiri, Jeffrey. Ia dikendalikan oleh kekuatan yang lahir dari perjanjian manusia. Dan perjanjian itu belum putus, masih ada yang mengikatnya. Malam harinya Kiai Hasan mengumpulkan para murid tua dan Ustadz Jeffrey. Ia membuka lembaran tua dari kitab yang selama ini disimpannya dalam peti kayu berselimut kain hijau. Di lembar itu tergambar simbol segitiga merah dengan mata ayam di tengahnya. Ini adalah lambang pesugihan ayam potong yang paling tua. Asalnya bukan dari tanah Jawa, tapi dari pesisir utara Kalimantan, dibawa oleh seorang dukun dagang yang ilmunya menembus antara jin, ruh, dan darah. Dikenal sebagai ilmu ayam kandar. Ilmu ini tidak hanya meminta tumbal nyawa, tapi juga mengubah si pelaku menjadi bagian dari kontrak darah. Makin kaya, makin haus darah. Jeffrey tercengang. Artinya, selama mereka terus mendapatkan kekayaan dari hasil ternak, tumbal akan terus diminta. Bukan hanya diminta, tapi ditagih. Karena tiap kali ayam disembelih tanpa basmalah untuk niat pesugihan, ruh ayam itu menjerit dan menjadi energi. Dan energi itu menuntut jiwa setara. Desa mulai tak tenang. Warga saling menuduh. Beberapa yang merasa bersih mulai meninggalkan kampung. Tapi para pemilik peternakan besar tetap diam, bahkan menutup semua akses informasi. Beberapa dari mereka mendatangi Kiai Hasan dengan ancaman halus, jangan ikut campur. Namun malam Jumat kembali datang. Kali ini suara tangisan terdengar dari arah sawah yang berbatasan langsung dengan sungai kecil. Seorang warga menemukan bayi tanpa kepala mengapung di aliran sungai. Tapi ketika hendak diangkat, tubuh itu berubah menjadi tumpukan bulu ayam. Jeffrey menyelidiki lokasi kejadian dan menemukan kain kafan kecil yang diikat pada batu. Di kain itu tertulis nama seseorang, Haji Tumirah, janda kaya pemilik 3 peternakan ayam terbesar di desa. Saat didatangi, Tumirah mengaku tak tahu apa-apa, tapi rumahnya dipenuhi bau amis, dan di altar kecil belakang rumah terlihat sesajen dengan telur ayam setengah mentah dan sepotong kain bayi. Dia yang membuka gerbangnya pertama kali, ucapnya Kiai Hasan. Tapi kenapa mereka tidak bisa berhenti? Kenapa tidak ada yang menawan? Tanya Jeffrey frustasi.
Karena saat perjanjian darah dibuat, mereka diberi rasa nikmat dan kekebalan dari rasa bersalah. Tapi saat perjanjian itu melemah, penyesalan justru berubah menjadi ketakutan. Maka mereka memilih membunuh daripada ditarik ke neraka. Tengah malam Jeffrey bermimpi aneh. Ia berada dalam peternakan kosong. Lantai kandang dipenuhi mayat-mayat anak kecil yang tubuhnya dililit bulu ayam. Di ujung ruangan, seekor ayam raksasa bertanduk duduk di singgasana batu. Diapit 2 orang manusia yang memakai jubah putih namun wajahnya menyerupai tengkorak ayam. Ayam itu berbicara, "Jangan ganggu perjanjian kami, Jeffrey, atau kau akan jadi ayam berikutnya." Ia terbangun dengan dada sesak. Tiba-tiba terdengar suara denting logam dari luar musola. Ketika diperiksa ditemukan kalung tasbih milik Kiai Hasan terbakar di lantai. Kiai Hasan sendiri berdiri di luar. Wajahnya pucat. "Mereka mengincarmu sekarang karena kau sudah tahu terlalu banyak. Tapi itu tandanya kau sudah siap masuk ke lapisan terdalam." Besok harinya Jeffrey bersama satu santri tua, Pak Mukhlas, menyelisip ke peternakan Haji Tumirah. Mereka menemukan ruangan rahasia di bawah kandang. Di sana terdapat altar batu dengan simbol segitiga ayam merah. Ada piring darah, kembang 7 rupa dan tengkorak-tengkorak kecil yang disusun dalam rak. Di dinding ada tulisan besar dengan darah. "Tumbalku belum lengkap, jangan ganggu sebelum waktunya." Malam itu Jeffrey kembali ke musola dan berlutut di hadapan Kiai Hasan. "Saya siap, Kiai. Saya akan tutup gerbangnya dengan tubuh saya kalau perlu." Kiai Hasan memandang Jeffrey dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu muridnya kini telah menjadi pelita terakhir di desa Gunung Lurah. "Belum, Jeffrey. Belum waktunya. Tapi malam berikutnya, kita akan masuk ke tempat yang bahkan iblis pun takut. Di sanalah pusat pesugihan ayam potong tertanam, dan hanya dengan darah suci, segalanya bisa berakhir." Angin malam membawa bau busuk yang menusuk. Seekor ayam tanpa kepala melintasi halaman musola. Gerbang pesugihan belum tertutup, tapi perang terbuka telah dimulai. Dan tumbal masih terus diminta. Pagi di desa Gunung Lurah tidak lagi terasa seperti pagi. Kabut tebal menggantung hingga matahari tinggi, dan suara ayam yang biasanya ramai berkokok kini nyaris tak terdengar. Beberapa ayam mati mendadak tanpa sebab. Yang lebih mengerikan, beberapa ditemukan menggigit sesama ayam dengan tatapan kosong dan lidah menjulur seperti kerasukan. Ustadz Jeffrey tidak bisa tidur semalaman. Mimpi-mimpi buruk tak henti menyerangnya. Wajah-wajah anak-anak korban pesugihan datang silih berganti, berteriak dan meminta tolong. Salah satu dari mereka, seorang anak lelaki bernama Reza, berbisik dalam mimpi. Dia datang dalam jubah putih, tapi tubuhnya membusuk dari dalam. Kiai Hasan pun tampak semakin lelah. Di wajahnya, garis-garis tua terlihat makin dalam dan matanya lebih sering memerah. Setiap selesai sholat malam, ia menatap langit sambil berzikir dengan nada berat, seolah menahan beban tak kasat mata. "Terlalu banyak makhluk yang kini turun dari lapisan dalam," bisiknya pada Jeffrey. "Dan seseorang dari masa laluku telah membukakan jalannya." Malam Jumat berikutnya, musola tua itu kembali menjadi pusat kekuatan. Para santri sepuh dan Jeffrey berkumpul membaca hijib dan ayat-ayat pelindung. Namun, di tengah bacaan, Kiai Hasan mendadak jatuh tersungkur. Darah menetes dari hidungnya dan tubuhnya gemetar hebat. "Dia datang malam ini," katanya sebelum tak sadarkan diri. Jeffrey dan para santri berjaga semalaman. Di tengah malam, suara gong terdengar 3 kali dari arah Bukit Sunten, disusul dengan kokok ayam yang menggema dari segala arah, padahal tak satu ayam pun terlihat. Lalu, dari kabut pekat, muncul seseorang. Ia tinggi, berjubah putih bersih, dan mengenakan sorban besar. Wajahnya tertutup bayangan, namun dari balik kain sorban, tampak kulit menghitam dengan urat-urat merah menyala. Ia melangkah tenang ke arah musola.
Para santri merapatkan barisan. Jeffrey berdiri di depan pintu. "Siapa engkau?" tanya Jeffrey lantang. Pria itu tidak menjawab, hanya berdiri lalu mengangkat tangan kanannya di mana sebuah cincin batu berwarna darah menempel di jari telunjuk. Seketika, dua santri tua yang berada di sisi Jeffrey jatuh tersungkur, mulutnya berbusa. Kiai Hasan tersadar dan langsung duduk, meski tubuhnya masih lemah. "Gus Mukhid," katanya pelan. Nama itu bagai petir di telinga para santri tua. Gus Mukhid adalah murid Kiai Hasan yang dulu paling cerdas, tapi juga paling ambisius. Ia menghilang 30 tahun lalu setelah ketahuan mempraktikkan ilmu pelipat kekayaan yang melibatkan tumbal hewan dan manusia. Sejak itu, pesantren Al-Mazhab dibekukan dan Kiai Hasan mengasingkan diri. "Kenapa kau datang, Gus?" tanya Kiai Hasan dengan nada getir. Gus Mukhid menyunyum, namun bibirnya tidak bergerak. Suaranya seperti keluar dari dalam perut. "Karena waktuku sudah dekat, dan gerbang yang pernah kau tutup akan kubuka kembali." Jeffrey maju selangkah, tangan menggenggam kitab kecil warisan Kiai Hasan. "Pesugihan ini telah menelan banyak jiwa, Gus. Kami tidak akan membiarkan gerbang itu terbuka lagi." Mukhid menatap Jeffrey, matanya kosong. Namun dalam kehampaan itu ada bara membara. Ia melangkah pelan dan setiap langkahnya membuat lantai musola bergetar. "Kau tidak bisa hentikan aku dengan doa-doa itu, Hasan," katanya Mukhid. "Aku sekarang adalah jembatan antara dunia darah dan dunia daging, dan kau hanya bayangan dari masa lalu." Kiai Hasan memejamkan mata, lalu ia mengucapkan satu nama. "Syekh Abdul Manan, aku panggil engkau malam ini demi ilmu yang kau wariskan padaku. Bimbing kami." Seketika angin dingin menerpa. Api yang menyala di sekeliling halaman musola padam. Para tangan tumbal membeku. Suara ayam terhenti. Dari langit, cahaya biru kehijauan turun menimpa tongkat Kiai Hasan. Ia memukulkannya ke tanah dan dari titik itu keluar lingkaran cahaya. Mukhid tersengkak. Ia mundur beberapa langkah, matanya mulai terbakar cahaya. "Kau panggil arwah gurumu? Kau sudah melanggar batasmu, Hasan. Dan kau sudah melanggar kodratmu sebagai manusia." Pertarungan spiritual pun pecah. Cahaya dan kegelapan saling menyerang. Para santri bergandengan tangan membentuk lingkaran zikir. Jeffrey berdiri di tengah membaca Al-Mulk. Sementara Mukhid memanggil makhluk-makhluk bertanduk, berkepala ayam, dan bersayap api dari Bukit Sunten. Namun, di tengah kekacauan itu, Kiai Hasan mendadak jatuh berlutut. Wajahnya pucat. Dia terlalu kuat karena bukan hanya Mukhid, tapi ada entitas lain di dalamnya. Sosok yang bahkan aku tak kenal. Mukhid tertawa. Suaranya berubah. Kini bergema dua lapis. "Benar, aku bukan Mukhid lagi. Aku adalah ruh ayam kandar. Iblis yang telah menyatu dengan darah ribuan tumbal. Dan aku lapar." Jeffrey maju. Ia mengangkat kitab warisan Kiai Hasan. Halaman terakhir terbuka sendiri. Di sana tertulis kalimat, "Kunci terakhir bukan pada lisan, tapi pada pengorbanan." Ia menatap Kiai Hasan, air mata mengalir. "Belum, tapi hampir. Jika aku tak kembali dari pertempuran malam ini, maka kaulah pewaris cahaya." Mukhid mengangkat tangannya untuk terakhir kalinya. Dari langit, darah mulai menetes. Dan malam itu, batas antara manusia dan iblis nyaris lenyap. Perang besar belum terakhir, tapi wajah sejati musuh akhirnya terbuka. Di balik jubah putih yang suci, tersembunyi ruh paling kelam yang pernah diciptakan. Hujan kembali turun membasahi desa Gunung Lurah. Setelah pertempuran malam itu, Kiai Hasan tidak terlihat selama 2 hari. Musola tua sunyi. Para santri sepuh sibuk memperkuat dzikir dan menenangkan warga yang mulai ketakutan. Ustadz Jeffrey, yang kini secara tak resmi menjadi pemimpin spiritual sementara, memutuskan untuk menyusuri kembali jejak-jejak yang ditinggalkan Kiai Hasan, terutama yang berkaitan dengan kitab rahasia pesugihan
yang disebut-sebut sebagai kunci gerbang iblis ayam potong. Pagi itu, Jeffrey memulai pencariannya ke tempat yang tidak banyak diketahui orang. Perpustakaan pesantren Al-Mahzab yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Bangunannya setengah runtuh, diselimuti lumut dan rayap. Tapi pintunya masih terkunci rapat, seolah menjaga sesuatu di dalam. Dengan bantuan Pak Mukhlas, santri sepuh yang pernah belajar langsung di masa kejayaan pesantren, Jeffrey berhasil membuka pintu menggunakan kunci tua berlapis ayat. Begitu masuk, bau kertas basah dan dupa lama menyeruak. Tumpukan kitab dan manuskrip berserakan. Banyak yang hangus separuh dan beberapa penuh coretan merah. Di salah satu sudut rak, Jeffrey menemukan sebuah kotak kayu jati berukir simbol segitiga dengan mata ayam di tengahnya. Simbol yang sama dengan yang ada di bawah kandang Hajah Tumirah. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah kitab tebal bersampul kulit ayam. Bagian tengahnya mengeluarkan aroma amis dan hangat seolah masih hidup. Judulnya tidak tertulis dalam huruf Latin, melainkan dalam aksara kuno yang hanya bisa dibaca dengan izin. Saat Jeffrey menyentuhnya, tubuhnya langsung menggigil dan matanya menatap kosong selama beberapa menit. Pak Mukhlas mencoba menyadarkannya dengan azan dan akhirnya Jeffrey kembali sadar dengan peluh dingin membanjiri wajahnya. Kitab ini tidak bisa dibaca tanpa persiapan, ucap Pak Mukhlas, dan Kiai Hasan pernah bilang, di dalam kitab ini tersimpan bukan hanya cara memanggil hadam pesugihan, tapi juga cara memutus kontraknya. Malam harinya, Jeffrey bermunajat di musola, memohon bimbingan. Saat ia membuka kitab itu dengan hati yang mantap, halaman-halaman kitab mulai bergerak sendiri. Huruf-huruf merah perlahan berubah menjadi kalimat Arab campur aksara Jawa kuno. Di salah satu sudut rak, Jeffrey menemukan sebuah kotak kayu jati berukir simbol segitiga dengan mata ayam di tengahnya. Simbol yang sama dengan yang ada di bawah kandang Haji Tumirah. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah kitab tebal bersampul kulit ayam. Bagian tengahnya mengeluarkan aroma amis dan hangat seolah masih hidup. Judulnya tidak tertulis dalam huruf Latin, melainkan dalam aksara kuno yang hanya bisa dibaca dengan izin. Saat Jeffrey menyentuhnya, tubuhnya langsung menggigil dan matanya menatap kosong selama beberapa menit. Pak Mukhlas mencoba menyadarkannya dengan azan dan akhirnya Jeffrey kembali sadar dengan peluh dingin membanjiri wajahnya. Kitab ini tidak bisa dibaca tanpa persiapan, ucap Pak Mukhlas, tapi Kiai Hasan pernah bilang, di dalam kitab ini tersimpan bukan hanya cara memanggil hadam pesugihan, tapi juga cara memutus kontraknya. Malam harinya, Jeffrey bermunajat di musola, memohon bimbingan. Saat ia membuka kitab itu dengan hati yang mantap, halaman-halaman kitab mulai bergerak sendiri. Huruf-huruf merah perlahan berubah menjadi kalimat Arab campur aksara Jawa kuno. Di salah satu sudut tertulis, barang siapa membuka gerbang pesugihan tanpa mengikat tali pengunci, maka makhluk akan menjelma dan menagih tiap darah yang dijanjikan. Hanya pengorbanan dengan niat murni yang dapat mengunci kembali. Jeffrey memahami satu hal, pengorbanan yang dimaksud bukan hanya darah fisik, tapi penebusan. Maka ia mulai menelusuri siapa yang pertama kali membuka gerbang ini di desa Gunung Lurah. Semua petunjuk mengarah kembali pada Haji Tumirah. Ia mendatangi rumah Haji Tumirah seorang diri. Wanita tua itu menatapnya dengan tajam, di belakangnya tercium bau busuk yang amat menyengat. "Kau datang untuk menutup gerbangku?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tak bersalah." "Terlambat," gumamnya. "Aku sudah terlalu dalam.
Bahkan darah cucuku sendiri sudah menjadi perjanjian. Jeffrey menahan marah. Kalau begitu, biar saya buka kembali jalan pengampunan. Kau tinggal pilih, ikut atau dilenyapkan bersama gerbang ini. Tumirah tertawa, tapi matanya menangis. Kau masih muda, belum tahu betapa manisnya kekayaan yang ditukar dengan darah. Tanpa bicara lagi, Jeffrey meletakkan kitab rahasia itu di altar kecil di rumah Tumirah, lalu membaca surat Al-Baqarah secara lengkap semalaman. Menjelang subuh, terdengar jeritan panjang dari ruang dalam. Ketika Jeffrey masuk, Hajah Tumirah sudah terbujur kaku dengan wajah tenang. Di tangannya tergenggam lembaran surat yang tertulis, "Saya yang membuka, saya yang menutup. Ampuni saya, ya Allah." Jeffrey kembali ke musola. Kiai Hasan akhirnya muncul pagi itu dengan wajah lebih pucat, tapi sorot matanya kembali tajam. Ia membaca kitab itu bersama Jeffrey. Mereka menemukan satu halaman terakhir yang tertulis dengan darah. Pintu utama berada di bawah tanah Bukit Sunten. Tapi penjaganya bukan manusia, bukan jin. Ia adalah kesepakatan yang hidup. Kita tidak bisa lagi hanya bertahan, Jeffrey. Kita harus masuk ke pusatnya. Tapi sebelum itu, satu hal harus dilakukan. Kita butuh satu pengikat baru yang bisa menahan gerbang dari dalam. Jeffrey mengerti. Ia tahu tugas itu bisa berarti akhir hidupnya. Tapi demi anak-anak desa yang masih bisa diselamatkan, ia bersiap menghadapinya. Malam berikutnya, mereka mengumumkan kepada warga bahwa gerbang akan ditutup. Tapi dari kejauhan, dari Bukit Sunten terdengar suara ribuan ayam berteriak. Gerbang belum reda dan ruh ayam kandar tahu kitab itu telah dibuka. Hari penutupan gerbang pesugihan akhirnya ditetapkan, Jumat Kliwon berikutnya. Seluruh desa diminta untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Warga diminta untuk menggantungkan ayat kursi di setiap pintu dan menyalakan lampu pelita. Karena menurut Kiai Hasan, cahaya minyak zaitun lebih dibenci makhluk pesugihan daripada lampu listrik. 3 hari sebelum Jumat Kliwon, Jeffrey dan Kiai Hasan bersama 5 santri tua melakukan puasa mutih untuk memperkuat ruhani. Kitab rahasia pesugihan dibaca ulang setiap malam, dan dari lembaran yang nyaris tak terlihat, mereka menemukan lokasi persis yang disebut sebagai lubang darah. Pusat kontrak pesugihan ayam potong yang tertanam sejak era penjajahan Belanda. Lubang itu, menurut kitab, berada di lereng sebelah utara Bukit Sunten, tersembunyi di balik susunan batu alam yang membentuk mulut gua kecil. Tapi bukan sembarang gua, karena lubangnya hanya terlihat oleh orang yang hatinya bersih dan tak pernah berniat menyentuh keuntungan dari jalan syirik. Jeffrey lah yang akhirnya menemukan lubang itu. Saat ia berjalan sendirian di bukit sambil berzikir, semak-semak di depannya terbuka seperti dibelah angin. Di baliknya, tampak sebuah liang hitam selebar 2 meter. Dari dalamnya keluar bau besi karat dan anyir darah. Ia segera memanggil Kiai Hasan. Malam itu, mereka menyusun rencana akhir, memasuki lubang darah, menemukan inti perjanjian dan menghancurkannya. Tapi mereka sadar, makhluk penjaga tidak akan diam. Di dalam sana, kita akan menghadapi mimpi-mimpi kita sendiri, Jeffrey, kata Kiai Hasan. Makhluk itu tidak menyerang dengan kuku, tapi dengan ilusi dan dosa-dosa yang belum selesai. Tiba malam Jumat Kliwon. Langit menghitam total sejak sore. Tak ada suara burung, tak ada kokok ayam, tapi udara penuh dengan tekanan seperti menjelang badai. Jeffrey, Kiai Hasan, dan para santri turun ke lubang darah membawa 3 benda pusaka. Tongkat Syekh Abdul Manan, kitab rahasia pesugihan, dan batu segel yang diambil dari nisan tua pendiri desa Gunung Lurah. Di bibir lubang, mereka membaca hizib, lalu satu persatu turun dengan tali dan lentera minyak. Di dalam, lorong terasa hidup. Dindingnya seperti berdetak, setiap langkah mereka disambut bisikan. Suara perempuan menangis, anak-anak merintih, dan ayam-ayam mengerang.
Jeffrey memegang erat kitab, mulutnya tak henti membaca Al-Falaq. Lorong berakhir di sebuah ruangan bundar seluas 10 meter, dengan langit-langit tinggi dan sebuah altar batu di tengahnya. Di atas altar itu terdapat bejana besar berisi darah kental yang mendidih. Di sekelilingnya, 13 tengkorak manusia berjajar, masing-masing mulutnya terbuka dan berisi bulu ayam. Inilah inti perjanjian mereka, bisik Kiai Hasan. Darah-darah ini adalah darah tumbal yang dijaga dalam ikatan. Jika bejana ini dihancurkan, kontrak mereka lepas. Tapi, sebelum Kiai Hasan menyelesaikan kalimatnya, dari balik altar muncullah makhluk penjaga. Seekor ayam raksasa, berkepala 2, bertanduk, dengan bulu besi dan mata manusia. Dari mulutnya ia mengeluarkan suara tangisan bayi. Tubuhnya mengambung di udara. Kalian datang bukan untuk menutup. Kalian datang untuk menggantikan. Suaranya menggema di ruangan. Pertarungan pun dimulai. Kiai Hasan memimpin bacaan hizib, sedangkan Jeffrey mendekati bejana darah sambil membaca surat Yasin. Makhluk itu menyerang dengan cahaya merah dari matanya, menghantam dinding dan membuat gua bergetar. Para santri membuat lingkaran zikir, menciptakan tameng dari energi doa. Jeffrey sampai di altar. Ia mengangkat batu segel, tapi sebelum menghantam bejana, makhluk itu membisikkan satu kalimat di telinganya. Jika kau hancurkan ini, semua yang pernah menyentuh uang pesugihan akan mati, termasuk keluargamu. Jeffrey tersegun. Ia teringat ayahnya yang dulu sempat bekerja di salah satu kandang milik Tumirah. Apakah itu berarti? Jangan dengarkan dia, teriak Kiai Hasan. Itu tipuannya. Dengan air mata mengalir, Jeffrey melempar batu segel ke bejana. Suara ledakan terdengar, darah menyembur ke langit-langit, makhluk itu menjerit dan tubuhnya terbelah menjadi asap hitam yang lenyap dalam sekejap. Langit desa Gunung Lurah berubah, kabut perlahan menghilang, suara ayam kembali terdengar, kali ini dengan normal. Di seluruh desa pemilik kandang besar mendadak kehilangan kesadaran. Beberapa mengaku bermimpi didatangi anak-anak kecil dengan wajah penuh cahaya. Jeffrey dan Kiai Hasan keluar dari gua dalam keadaan lemas. Tapi mereka tahu, malam itu sejarah telah diubah. Namun sebelum benar-benar keluar dari bukit, Jeffrey menemukan secari kain tergantung di dahan pohon. Di atasnya tertulis, gerbang boleh tertutup, tapi penanam benihnya belum mati. Kiai Hasan menatap tulisan itu lama. Masih ada satu yang belum selesai, Jeffrey. Orang yang mengikat perjanjian pertama. Dan dia masih hidup. Narasi ini belum selesai, tapi gerbang darah telah ditutup dan perang melawan akar pesugihan akan dimulai. Sejak malam penghancuran bejana darah di Bukit Sunten, suasana desa Gunung Lurah berubah. Peternakan-peternakan ayam besar banyak yang ditinggalkan pemiliknya. Beberapa bahkan dibakar warga sendiri karena takut masih menyimpan sisa-sisa kekuatan gelap. Tapi Kiai Hasan tahu, yang hilang bukan berarti selesai. Benih awalnya masih hidup. Ulangnya pada Jeffrey saat mereka duduk di serambi musola. Kain bertuliskan ancaman itu kini disimpan di dalam kotak besi di dalam musola. Dari kain itulah, mereka mulai menelusuri jejak siapa sosok yang pertama kali menerima perjanjian dengan entitas pesugihan ayam potong. Bukan Haji Tumirah, bukan pula Gus Muhid, tapi seseorang dari generasi jauh sebelumnya. Jeffrey dan Kiai Hasan mulai menyelidiki catatan sejarah desa, termasuk warisan yang tersimpan di rumah-rumah tua. Dari rumah almarhum Pak Lurah Jatmiko yang dulu terkenal punya pengaruh kuat, mereka menemukan arsip surat menyurat tahun 1953. Dalam surat berbahasa Melayu lama itu, tertulis nama yang sudah lama terlupakan. Kiai Kasan Rengga. Kiai Kasan Rengga, gumam Kiai Hasan. Aku pernah dengar nama itu dari guruku. Ia dulu dianggap wali kampung, tapi menghilang misterius. Kini jelas, dia tidak menghilang. Dia menghilang ke dalam perjanjian. Menurut surat itu, Kasan Rengga adalah orang pertama yang menerima kitab ayam dari pendatang asing pada era kolonial. Sebagai bentuk pertukaran atas janji kemakmuran desa, ia menanamkan kontrak pertama di Bukit Sunten dengan tumbal pertama, anak kandungnya sendiri. Jeffrey terpukul mendengar ini. Ia tak menyangka bahwa seorang kiai bisa melakukan hal sekejam itu.
Tapi yang lebih mengejutkan, dari catatan nasab, diketahui bahwa keturunan Kiai Kasanrengga masih ada dan salah satunya tinggal di Gunung Lurah hingga sekarang. Mereka menemui Pak Damiri, juru kunci makam tua di barat desa. Dengan wajah berat, Pak Damiri mengaku bahwa dia adalah cucu dari Kasanrengga. Banyak yang saya pendam, Kiai. Leluhur saya bukan hanya Kiai, tapi juga pelaku perjanjian. Saat saya lahir, ibu saya wafat dengan tubuh dipenuhi bulu ayam. Sejak kecil saya diberi pesan, jangan pernah beternak, jangan dekat dengan darah unggas. Kenapa tidak cerita sejak awal? Tanya Jeffrey. Saya takut, karena saya tahu roh Kasanrengga masih hidup. Dia tak pernah mati. Dia bersemayam di antara tanah dan darah. Kiai Hasan mengambil nafas panjang. Kalau begitu, kita harus pergi ke makamnya. Kita harus menghadapinya langsung. Malam Jumat itu mereka menuju kompleks pemakaman tua. Di bawah nisan batu yang sudah hampir runtuh, bertuliskan nama Kasanrengga bin Danuraksa. Mereka duduk dan membaca tahlil. Tapi belum selesai membaca Yasin, tanah mulai bergetar. Dari liang kubur muncul asap tebal dan aroma darah. Sosok tubuh separuh manusia, separuh ayam bangkit perlahan. Wajahnya rusak dimakan waktu, tapi sorot matanya hidup. Dialah ruh Kasanrengga. Aku tidak mati. Aku hanya menunggu saat gerbangku terbuka kembali. Dan kini, kalian yang datang memanggilku. Pak Damiri jatuh sujud. Ampuni saya, leluhur. Kasanrengga mengangkat tangannya. Dari bawah tanah muncul tangan-tangan kecil yang dulunya adalah tumbal. Mereka menggeliat, menangis. Ini bukan soal dendam, seru Kiai Hasan. Ini soal pertanggungjawaban. Kau yang memulai dan kau pula yang harus mengakhiri. Aku tidak akan mengakhiri. Aku akan hidup dalam darah keturunanku. Jika satu menolak, maka darah itu akan menuntut. Tiba-tiba, tubuh Pak Damiri bergetar hebat. Matanya memerah dan ia mulai mengeluarkan suara kokok ayam. Dia akan merasuk ke tubuhnya, teriak Jeffrey. Kita harus segera segel. Kiai Hasan mengambil tongkat dan menancapkannya ke tanah di depan makam. Ia membaca doa pemutus perjanjian. Tapi makhluk itu tidak tinggal diam. Dari segala penjuru pemakaman, bulu ayam beterbangan membentuk pusaran angin. Jeffrey memeluk Pak Damiri erat. Ia berbisik, "Tolak Biah, engkau bukan dia. Engkau adalah penjaga, bukan pewaris dosa." Pak Damiri menangis. Dari mulutnya keluar darah, tapi akhirnya ia membaca syahadat keras-keras. Saat itu juga, tanah pecah dan tubuh Kasanrengga tersedot kembali ke dalam liang. Sunyi, hanya angin yang tersisa. Tapi Jeffrey melihat satu hal terakhir. Dari balik nisan, muncul benih berwarna merah seukuran biji jagung. Ia memungutnya. Benih itu hangat. "Kiai, ini apa?" Kiai Hasan memejamkan mata. "Itu akar pesugihan. Jika tak dimusnahkan, ia akan tumbuh lagi di tempat lain." Benih merah itu kini disimpan dalam kotak kaca khusus di ruang kecil belakang musola. Kiai Hasan memperingatkan Jeffrey agar tidak membakarnya sembarangan. Ia bukan seperti benda duniawi biasa. Ia akan mengeluarkan roh penjaga baru jika dihancurkan tanpa cara yang tepat. Ucapnya sambil menaburkan garam kasar dan membaca ayat pelindung di sekeliling wadah. Namun sejak ditemukannya benih merah, suasana desa kembali berubah. Bayi-bayi menangis tanpa sebab saat malam tiba. Sapi dan kambing mogok makan. Bahkan beberapa warga mengaku melihat ayam berkepala manusia berjalan di atap rumah mereka. "Benih itu mulai memanggil," ujar Pak Damiri dengan wajah pucat. Jeffrey mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat ladang yang dipenuhi darah ayam dan dari tengahnya tumbuh pohon tinggi berbuah tengkorak. Di puncaknya ada seseorang duduk tenang. Sosok lelaki tua dengan sorban hitam dan jubah merah darah. Tatapannya menembus mimpi. "Aku tak bisa mati," katanya, "selama benihku disimpan oleh manusia yang ragu." Jeffrey terbangun dengan nafas tersengal. Di tangannya ada satu helai bulu ayam berwarna merah darah. Kiai Hasan memutuskan bahwa mereka tak bisa menunggu. Mereka harus mencari cara memusnahkan benih itu secara permanen.
Ia mengajak Jeffrey, Pak Damiri, dan 2 santri sepuh naik ke Pesanggerahan Lemah Wangi, tempat keramat di balik bukit yang konon menjadi lokasi pemurnian para wali zaman dahulu. Di sana, mereka bertemu dengan sosok tua renta yang tak pernah keluar dari wilayah itu, Mbah Marsito. Tubuhnya bungkuk, namun matanya tajam. Ia menatap benih merah dalam kotak kaca dan langsung menunduk. "Ini biji darah sejati," katanya. "Ini bukan benih biasa. Ini adalah sisa kontrak terakhir antara manusia pertama yang tergoda pesugihan ayam potong dan jin penjaga kekayaan dunia." "Bagaimana cara memusnahkannya?" tanya Jeffrey. "Tak bisa dihancurkan oleh tangan manusia biasa. Hanya bisa dilenyapkan di tempat asalnya, Batu Rawan, tanah perjanjian di bawah Gunung Mandalasari." Gunung Mandalasari adalah gunung sepi yang tak banyak diketahui, tapi konon adalah tempat awal para pemilik ilmu hitam mengambil perjanjian sebelum menyebarkannya ke seluruh penjuru Jawa. Perjalanan ke sana bukan hal mudah. Mereka harus melewati hutan, gua tersembunyi, dan ritual pelepasan ego. Di setiap titik perjalanan, Jeffrey harus menghadapi godaan bentuk lain. Emas bergelimpangan, suara ibunya yang memanggil dari dalam kabut, hingga bayangan anak kecil yang berkata, "Kalau kamu musnahkan benih ini, keluargamu akan miskin selamanya." Tapi Jeffrey tetap melangkah. Ia tahu kesucian niatnya menjadi benteng, hingga akhirnya mereka sampai di pelataran Batu Rawan, sebuah batu datar besarnya rumah dengan celah tengah yang menyerupai pusaran. Saat benih merah diletakkan di atas batu, tanah mulai bergemetar, langit menggelap. Dari balik pepohonan muncul makhluk tinggi besar, kepala burung, tubuh manusia, dan mata merah menyala. "Aku penjaga benih ini. Siapa yang ingin mengakhiri warisanku?" Kiai Hasan maju. "Kami, atas nama para korban yang ditumbalkan, atas nama darah yang tak berdosa." Makhluk itu menjerit. Dari tubuhnya keluar api dan angin. Para santri tersungkur, tapi Jeffrey berdiri tegak, lalu membaca doa pemutus 3 alam yang diajarkan oleh Mbah Marsito semalam sebelumnya. Saat ayat terakhir dibaca, benih merah bersinar terang, lalu meledak menjadi debu. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya terbakar dari dalam dan akhirnya menghilang perlahan bersama awan gelap yang menyelimuti puncak. Langit kembali terang. Kiai Hasan menatap Jeffrey. "Sekarang kau sudah selesai dengan pesugihan ayam potong." Namun Mbah Marsito hanya menatap ke barak, lalu berkata lirih, "Tapi benih yang satu ini bukan satu-satunya." Narasi ini terus berlanjut. Karena selama manusia masih ingin kekayaan instan, pintu kegelapan akan terus dicari. Dan Jeffrey kini tahu, cahaya harus terus dijaga sebelum generasi berikutnya kembali membuka jalan darah. 3 hari setelah benih merah dihancurkan di Batu Rawan, desa Gunung Lurah tampak kembali tentram. Namun Kiai Hasan tahu, pesugihan tidak mati. Ia hanya berpindah tempat. Ketika satu gerbang ditutup, maka yang gelap akan menciptakan pintu baru di tempat lain. Dan benar saja, pagi itu seorang anak kecil ditemukan di dekat pemakaman desa. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di telapak tangannya tergenggam erat bongkahan emas kecil seukuran telur ayam. Keluarganya panik, tak ada yang tahu dari mana emas itu berasal. Namun setelah kejadian itu, 3 mantan peternak ayam besar yang dulu bekerja untuk Hajah Tumirah menghilang tanpa jejak. Langit Gunung Lurah berubah muram. 3 malam berturut-turut, warga menyaksikan hujan bulu ayam yang turun diam-diam saat dini hari. Jeffrey mulai diganggu mimpi.
ia melihat lorong panjang berlapis emas dengan pilar besar yang berujung pada patung setengah ayam setengah manusia memegang timbangan. Di satu sisi, darah. Di sisi lain, emas. Di mimpi itu, ia mendengar suara. Kau menutup darah, tapi belum menimbang emas. Kiai Hasan segera membuka peta tua peninggalan Kiai Mahfuz. Di tengah hutan Mandalasari ada satu titik yang disebut perut gunung. Disitulah altar pertama pemujaan pesugihan ayam pernah dibangun, bahkan sebelum Gunung Lurah menjadi desa. Menurut legenda, tempat itu menyimpan emas yang tak bisa dibagi. Harta yang muncul dari tanah, namun setiap orang yang menyentuhnya akan meninggal dalam 7 hari. Dengan tubuh membusuk dan lidah menjulur seperti ayam disembelih. Jeffrey, Kiai Hasan, Pak Damiri dan 2 santri berangkat diam-diam. Mereka membawa tanah kuburan bayi dan minyak getah kemuning sebagai pelindung spiritual. Perjalanan menuju lokasi tak biasa. Mereka harus menunggu bulan mati agar celah batu terbuka dan memberi jalan menuju lembah tersembunyi. Saat sampai di tempat yang ditandai peta, mereka tak mendengar jangkrik, tak merasakan angin, hanya keheningan dan bau logam yang kuat. Dari balik tanah muncul tangga batu spiral yang membawa mereka ratusan meter ke bawah. Sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan bulat. Dindingnya berlapis emas yang berpendar meski tanpa cahaya. Di tengah ruangan berdiri arca raksasa, berbentuk ayam manusia dengan mulut terbuka dan darah kering menetes dari patungnya. Di bawah patung itu ada piring penuh koin emas, panas seperti baru ditempa. Di belakangnya tertulis ukiran, bagi yang menolak darah akan ditelan emas. Kiai Hasan menancapkan tongkat pusaka ke lantai dan mulai membaca doa pemutus ikatan perjanjian kuno. Tapi tiba-tiba tanah bergemuruh. Dari balik patung muncul sosok berjubah emas dengan mata merah menyala dan timbangan mengambang di tangannya. Siapa menimbang darah dengan cahaya? Suaranya bergema mengguncang rongga bumi. Jeffrey menjawab, kami datang untuk memutus warisan sesat, termasuk tumbal emas yang menyesatkan. Makhluk itu tertawa. Darah telah ditutup, tapi emas adalah pilihan. Dalam sekejap, ruangan itu berubah. Mereka berada di pasar emas raksasa, dipenuhi jeritan orang-orang haus kekayaan, tumpukan koin dan suara anak kecil menangis. Di depan Jeffrey muncul meja dengan setumpuk uang dan suara ayahnya berkata, ambil satu saja nak, demi keluarga. Jeffrey hampir goyah, tapi suara Kiai Hasan menyadarkannya. Itu bukan emas, itu adalah ilusi nafsu. Bacalah Al-Hadid. Jeffrey mulai membaca surat Al-Hadid, dan dengan setiap ayat, pasar itu runtuh, sosok penjaga menjerit, koin meleleh menjadi darah, dan arca ayam raksasa pecah meledak menjadi kabut hitam. Saat ayat terakhir selesai, makhluk penjaga berubah menjadi abu dan seluruh ruang kembali menjadi lorong batu dingin. Di tengahnya hanya tersisa setitik cahaya dari piring emas yang kini kosong. Mereka naik ke permukaan. Langit pagi bersih. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, tempat tadi sudah berubah menjadi jurang dalam dengan kabut yang tak pernah berhenti berputar. Kiai Hasan menatap Jeffrey dan berkata, kau telah melalui ujian terberat. Tapi ingat, setiap kali manusia serakah, ia akan menggali tanah. Dan saat itu, kegelapan akan keluar lagi. Jeffrey hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia bersumpah, tidak akan ada satu pintu pun lagi yang terbuka selama ia masih hidup. Namun saat malam turun di Gunung Lurah dan azan Isya mulai berkumandang, dari arah hutan terdengar lagi suara samar. Kokok ayam, tapi kali ini seperti memanggil nama. 1 bulan berlalu sejak penghancuran altar di perut Mandalasari. Desa Gunung Lurah tampak kembali seperti semula. Tenang,
damai, dan penuh kegiatan warga. Namun bagi Jeffrey, ketenangan itu seperti lapisan kabut tipis yang bisa pecah kapan saja. Ia tahu sebagaimana pesan terakhir Kiai Hasan. Selama manusia belum cukup dengan apa yang halal, kegelapan akan terus mencari celah. Di malam Selasa Legi, Kiai Hasan memanggil Jeffrey ke ruang khusus musola. Di sana telah berkumpul 5 orang santri sepuh dan Pak Damiri. Di atas sajadah tua, tergeletak surat yang tertulis dengan tinta emas dan darah. Surat itu dikirim dari desa lain, Desa Puncak Daru, letaknya di lembah lain wilayah barat Gunung Lurah. Isinya mencengangkan. Ditemukan kembali praktik pesugihan ayam potong dengan pola yang sama, bahkan lebih kejam. Pesugihan itu seperti air bah, ujar Kiai Hasan. Jika kita tutup satu sungai, ia akan mengalir dari retakan tanah lain. Puncak Daru ternyata adalah desa tempat para mantan peternak besar yang melarikan diri dari Gunung Lurah setelah gerbang lama ditutup. Mereka membawa sisa-sisa pusaka, sebagian darah tumbal, dan membuka perjanjian baru dengan entitas yang lebih buas. Kali ini bukan hanya ayam, tapi manusia yang dikurung seperti ternak. Jeffrey dan rombongan kecilnya menyamar sebagai pedagang herbal. Mereka masuk ke desa yang terlihat biasa dari luar, tapi sunyi dan terasa kaku. Warga jarang keluar malam dan setiap rumah besar punya kandang tertutup yang dijaga ketat. Di salah satu malam, Jeffrey mengikuti suara kokok ayam yang terdengar ganjil, seperti suara anak kecil yang menjerit. Ia melihatnya. Di balik kandang besar, tergantung sosok anak lelaki dengan kepala tertutup kain kafan dan tubuh dikelilingi ayam putih. Ayam-ayam itu berjalan memutari tubuh anak itu, sambil mengais tanah berlumur darah. Jeffrey hampir muntah. Malam itu juga, ia menemui Kiai Hasan. Ini bukan lagi tentang pesugihan, katanya. Ini pengorbanan manusia hidup-hidup. Dan orang-orang yang memimpin pernah belajar di pesantren kita dulu. Nama-nama itu muncul. Santri muda Rofi'i, Marwan, dan Zainal. Mereka dulu murid biasa. Namun sejak pesantren bubar di masa lalu, mereka menghilang. Kini mereka kembali, bukan sebagai murid, tapi sebagai imam kegelapan. Rofi'i mendirikan sebuah langgar baru, penuh kaligrafi menyimpang dan kitab-kitab hitam. Ia mengklaim memiliki ayat-ayat alternatif yang menjanjikan kekayaan dengan cara cepat. Dan malam Jumat itu, ia berencana mengadakan penyegelan baru, ritual pembukaan jalur pesugihan manusia yang akan memperluas jaringan ke 5 desa lain. Jeffrey tahu ini saatnya perang terakhir. Ia bersama Kiai Hasan dan 20 warga yang masih punya cahaya iman bergerak diam-diam. Mereka menyusun strategi, menyusup ke langgar, menghentikan ritual dan mengungkap wajah asli dari imam hitam itu. Malam itu, langgar penuh. Para pengikut mengenakan jubah putih polos dan duduk melingkar. Di tengah ruangan, seorang anak kecil dibaringkan di atas papan kayu. Tubuhnya sudah terikat. Rofi'i muncul dengan jubah merah. Wajahnya tidak asing bagi sebagian warga, tapi kini matanya hitam legam. Dengan darah manusia suci, maka jalur kekayaan dibuka. Siapa yang setuju katakan, aku ridho. Puluhan pengikut mengangkat tangan. Tapi saat Rofi'i menghunus pisau ayam dan mengarahkannya ke dada anak itu, suara azan menggema keras dari luar. Kiai Hasan berdiri di atap langgar menggenggam tongkat pusaka, sementara Jeffrey dan para warga menerobos masuk. Rofi'i mengamuk, tubuhnya membesar, berubah menjadi sosok hibrida, ayam dan manusia bertanduk dan bersayap hitam. Para pengikutnya kesurupan, teriakan dan bacaan hizib bersahutan. Tapi malam itu cahaya menang. Dengan kekuatan ayat dan tongkat warisan, Jeffrey berhasil menghantam dada makhluk itu dan menanjapkan paku kayu dari mimbar lama pesantren. Tubuh Rofi'i terbakar. Sosok makhluk itu meledak menjadi debu. Pagi hari, desa Puncak Daru kosong. Para pengikut kabur. Anak-anak yang pernah dijadikan tumbal diselamatkan. Kiai Hasan duduk di serambi musola. Wajahnya pucat tapi tenang.
Ia berkata kepada Jeffrey, "Kini giliranmu memegang tongkat ini. Aku sudah menutup semua pintu, tapi kau harus menjaga agar tak ada yang membukanya lagi." Jeffrey menerima tongkat itu dengan gemetar. Ia tahu perjuangannya baru dimulai, dan di kejauhan dari arah hutan terdengar suara ayam yang menangis.